Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Harapan saya Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan sehat selalu. Apa kabarnya Oma, Opa, Ibu, Bapak semua, saudari-saudara yang terkasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada perjumpaan di Oase Rohani Katolik pada hari ini yang merupakan perjumpaan di pekan biasa ke-12. Dan kita akan diberikan penguatan dari inspirasi rohani terkait bacaan pada hari ini oleh Romo Robertus Agung Suryanto OFM, tentu saja beserta dengan Alexandra Sisi. Mari kita sapa dulu Romo Agung. Ya, apa kabar Romo? Selamat berjumpa Alexandra Sisi. Ya Romo. Tuhan sehat ya. Luar sehat ya Romo. Ya. Ibu juga sehat ya. Iya, sehat selalu Romo, puji Tuhan. Romo juga di tengah kesibukan Romo, ya senantiasa sehat selalu ya Romo. Sehat selalu, puji Tuhan semuanya, juga para pendengar misa Oase Rohani Katolik semuanya, semoga selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Amin Romo. Amin. Baik, ya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kalau kita langsung saja untuk membuka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo Agung. Baik, marilah kita menyatukan hati kita dalam doa-doa kita, lebih doa awal membuka pertemuan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, terima kasih atas hari ini, hari yang istimewa Kau berikan pada kami, Engkau menghendaki kami, agar kami selalu patuh setia mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, yang Kau berikan tuntunannya lewat pewahyuan diri-Mu, melalui sabda Allah yang Kau berikan lewat para nabi-Mu, dan juga istimewa kabar sukacita yang membawa kami dalam damai sejahtera yang diwartakan sendiri oleh Yesus Putra-Mu terkasih dalam seluruh hidupnya. Bukalah hati kami untuk tuntunan sabda-Mu, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tak akan menyesatkan. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Agung dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita awali dengan antifon pembuka dari Mazmur 33. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebab padamulah kami berharap. Dan kini kita masuki bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 17 ayat 5-8, dilanjutkan ayat 13-15a dan ayat 18. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser, Raja Asyur, menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang semua peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 60. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Ya Allah, Engkau telah membuang kami dan menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan jawablah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu, ya Tuhan, dan selamat jawablah kami. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini sama-sama kita siapkan diri kita. Kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 1 sampai 5. Haleluya. 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 Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Romo Agung, bagaimana kalau kita awali dulu untuk mengupas perenungan pada hari ini di bacaan pertama tadi ya Romo? Dari bacaan kitab kedua Raja-Raja ini Romo. Apa kiranya yang mau disampaikan Romo? Yang menjadi kabar sukacita buat kita sekalian lewat peristiwa yang dikisahkan dalam kitab Raja-Raja pasal 2 ayat 17 ayat 5 dan seterusnya ya. Bahwa Israel itu dibuang atau diangkut ke pembuangan pada saat Salmaneser menjarakan Raja Hosea, Raja Asyur, menjelajah seluruh negeri Israel. Jadi dia pada saat itu mengangkut semua orang-orang Israel ke Asyur, ke Syria, ke utara, ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah. Jadi pada zaman itu rupa-rupanya menjadi sebuah semacam tradisi. Kalau kerajaan menyerang kerajaan yang lain, maka para penduduk kotanya
lebih orang-orang yang berpengaruh yang bisa diperkirakan diduga akan potensial makar, kayak para imam, itu diangkut semuanya. Lalu dibuang ke pembuangan, menurut mereka negeri yang dituju untuk dibuang, mereka di sana, dan dimasukkan pasti supaya tidak bisa berkompromi, tidak bisa berdiskusi untuk membuat pemberontakan, seperti itu, atau membalas. Lalu di negerinya akan ditinggali oleh orang-orang lain, sebagai orang baru, penduduk baru yang didatangkan oleh penjajah itu dari luar. Seperti itu kondisinya, dan yang paling pokok adalah kenapa itu terjadi, ya kan? Kenapa terjadi? Mengapa Israel yang disayang oleh Tuhan itu bisa mengalami penderitaan? Dan orang-orangnya ditangkapi, orang-orang penting, pemimpin-pemimpinnya yang ditangkapi semua, sama pasti para imamnya dibawa ke sana ke pembuangan. Nah, keadaan itu mengingatkan pada sebuah refleksi bahwa, mereka itu lagi disiksa oleh Tuhan. Disiksa oleh Tuhan kenapa? Karena mereka tidak setia pada perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Israel. Dan sudah dikatakan dari dulu, berbaliklah kalian dari jalan-jalan yang jahat itu, tetapi mereka tetap mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka, bukan perintah dan ketetapan Tuhan. Itu yang mereka tinggalkan. Dan tadi dikatakan juga mereka sudah menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Karena itu Tuhan sangat murka. Jadi peristiwa pembuangan adalah bentuk kemarahan Tuhan kepada orang-orang Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mulai berbalik dari Tuhan, mulai menyembah dewa-dewa asing yang diistilahkan sebagai mereka berselingkuh dari Tuhan, mencari dewa-dewa lain. Nah, pesan buat kita sekalian tentu saja adalah Tuhan sebetulnya bagaimanapun juga sayang. Kadang-kadang Tuhan memberikan pengajaran kepada bangsanya seperti itu supaya mereka bisa berbalik lagi menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Begitu. Ya, jadi kali ini kita sedang menghadapi sebuah peristiwa di mana Tuhan sedang memberikan pengajaran pada mereka. Ya, baik Romo. Ini kalau diperhatikan dari bacaan dari kitab kedua Raja-Raja ini, kelihatannya bahwa ini terjadi penolakan begitu, lebih mengakui Allah lain begitu ya Romo. Benar. Dan sulit. Iya, itu bagaimana ya Romo? Kira-kira kalau ada kejadiannya seperti di masa-masa sekarang ini, apakah memang juga banyak terjadi dan bagaimana supaya ini bisa dikembalikan lagi gitu jalannya kepada jalan yang benar? Baik, kita mencoba menarik relevansinya di zaman sekarang meskipun situasinya sangat berbeda sekali, luar biasa berbeda karena itu pasti tahun-tahun ratusan tahun sebelum Masehi ya. Baik. Jadi bagaimanapun juga mau mengatakan pada kita sekalian kesetiaan, ketaatan pada Tuhan pasti membuahkan berkat. Dan ketidaktaatan kepada Tuhan membawa mereka pada sebuah pengalaman yang sebetulnya Allah menghendaki supaya mereka berefleksi atas peristiwa yang tengah terjadi. Bukan Tuhan yang menyiksa, tetapi sebetulnya mereka sendiri yang mengambil jalan menjauh dari Tuhan. Ketika mulai mengenal bangsa lain, ketika mulai berjumpa dengan bangsa lain, mereka berjumpa dengan juga sistem kepercayaan, tradisi-tradisi yang lain yang bukan penyembahan terhadap Allah Israel, kepada dewa-dewa, kepada dewa-dewa orang-orang kafir, dikatakan dulu ya sebagai orang kafir karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Dan mereka segera beralih dari Tuhan begitu mudahnya, padahal sudah diingatkan oleh nabi-nabi juga supaya berbalik, mereka tidak berbalik. Nah, lalu buat kita sekalian, mungkin kita bisa merefleksikannya bahwa ketaatan kepada Tuhan, pada kehendak Tuhan itu memang tidak mudah dipertahankan. Artinya harus butuh perjuangan. Iya, setuju Romo. Begitu aja ya, tidak taken for granted. Kan udah didapatkan ya udah pasti akan dapat seterusnya berkat-berkatnya. Tidak juga rupanya bangsa Israel harus berjuang, harus mempertahankan kemurnian imannya.
Di tengah situasi yang majemuk, lebih berat lagi situasinya. Ya, tidak sedikit orang mudah melirik dan berpaling. Orang tertarik itu biasanya dengan mencoba untuk melihat, mencoba untuk mendekati, mendengarkan. Oh, lebih menarik ya di sebelah. Nah, kemudian coba untuk ikutan dan menetapkan akhirnya beralih dan belakangi iman sebelumnya ya. Ya, sebelumnya begitu teguh beriman kepada Tuhan dengan segala janjinya dan seperti orang Israel kalau janji di depan para nabi, juga mereka janjinya menjawab ya terhadap janji Allah. Ternyata juga pada saat berjumpa dengan Allah-Allah lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, mereka cepat beralih. Ketidaksetiaan, ketidaktaatan pada apa yang mereka sudah janjikan itulah yang mereka tuai sendiri sebetulnya. Jadi mereka menuai apa yang mereka lakukan. Pembuangan, ya. Begitu Bu Alexandra Sisi, ya. Ya, itu tadi yang disampaikan Romo, saya jadi teringat bahwa biasanya sifat manusia melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya Romo. Jadi makanya tadi juga tentang ketaatan dan bagaimana membuat keteguhan begitu Romo. Ya, benar sekali. Jadi butuh perjuangan. Iman itu tidak sekedar diterima kemudian dinikmati seperti itu. Udah deh, pokoknya mah kita udah punya garansi masuk surga, ya udah tenang aja, nggak usah berjuang, ya kan? Nggak usah hidup baik, nggak usah aktif, nggak usah melayani. Pikirnya pasti akan Tuhan limpahkan karena Tuhan marahin. Tidak seperti itu. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya juga taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apalagi di tengah situasi yang sangat majemuk, pasti gampang melihat ya bahwa rumput tetangga lebih hijau ya, padahal rumput kita juga sangat hijau ya kan, begitu ya. Nah, tapi begitulah, begitulah kalau sudah lupa ya, bisanya begitu. Nah, karena itu apa sih yang harus dibuat? Kan Tuhan menghendaki supaya tetap setia pada apa yang menjadi perjanjian. Tuhan, perjanjian Tuhan, perjanjian yang mana mereka tetap menjadi umatnya dan Allah tetap menjadi Allahnya sejauh mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Perintah-perintah Taurat pada masa itu tentu saja ya. Jadi kehendak Tuhan menghendaki agar anak-anaknya, para umatnya yang percaya pada Dia tetap berpegang pada sabdanya. Jangan sampai goyah ya. Sampai goyah karena melihat, menyaksikan mungkin ada hal-hal yang menarik dari ilah-ilah lain. Nah, jadi buat kita sekalian pesannya adalah berpeganglah pada apa yang kita miliki sekalian sebagai sebuah perjanjian yang sampai sekarang dibaharui dalam diri Yesus. Dan kita adalah warga perjanjian baru. Di warga perjanjian lama itu mereka berjuang, jatuh bangun ya. Orang-orang Israel jatuh bangun. Mereka dibuang ke Asyur karena mereka meninggalkan Tuhan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Dan meninggalkan Allah itu sebuah kekejian buat Allah karena mereka menyembah yang bukan Allah, tapi menyembah misalnya patung-patung tuangan, dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia, begitu gambaran-gambaran yang dibuat oleh tangan manusia saja, menyembah Tuhan. Dan begitulah Tuhan memberikan pengajaran dengan dibuang ke pembuangan. Baik Romo, ya kalau berkaca atau melihat begitu perjalanan dari saat kisah ini disampaikan dari kisah kitab kedua Raja-Raja ini mengerikan ya Romo, karena berarti kan semuanya itu istilahnya apa ya, salah arah gitu. Arahnya mestinya ke depan, mereka mengambil arah lain. Dan juga yang mengherankan lagi kalau mereka diberitahu tapi mereka justru tidak mau mendengarkan begitu Romo. Benar. Iya. Benar sekali. Ya itu Bu Sisi ya. Ya mereka sudah diberitahu, para nabi sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi ketegaran hati. Yang paling pokok memang dari ketaatan umat Allah itu adalah disposisi hati batinnya dan berpengaruh pada cara pikirnya juga barangkali ya. Artinya pasti diperoleh dari
interaksi, perjumpaan dengan orang-orang. Perjumpaan dengan orang-orang yang tidak seiman, katakanlah begitu, tidak sealiran dengan mereka, itu membuat mereka bisa goyah. Sebetulnya harusnya memperkaya mereka, karena mereka sudah punya Allah yang setia, yang diingatkan oleh para nabi, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sejak mereka keluar, menuntun mereka keluar dari Mesir. Bayangkan, tidak pernah meninggalkan mereka, tapi mereka tetap mau mencoba mengimani Allah yang lain. Nah, kita memang mencoba untuk menyelami hati Allah, ya, begitu ya. Yeah. Allah itu maha baik, maha rahim. Tapi ketika melihat umatnya udah dikasih segala-galanya, ternyata juga nggak ikut juga, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kata-kata dan keinginan Tuhan lewat para nabinya, pasti Tuhan juga jengkel. Ada saatnya Tuhan juga marah, ya. Ini kan tadi dikatakan Tuhan murka, lalu mengangkat semuanya ke pembuangan, ya, dengan membuat mereka kalah dari pertempuran dan membuat para pemimpinnya pasti diangkut semua ke pembuangan. Keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan di pembuangan, keadaan yang pasti sangat menyedihkan. Tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul, tidak bisa mengadakan apapun, karena di bawah penjajahan, di bawah pembuangan. Situasi pembuangan, situasi yang sangat sulit pasti, ya. Nah, ya. Jadi kalau ini kan situasinya masih, teks ini berkisah tentang posisi ketika mereka itu sudah meninggalkan Tuhan, kemudian mendapatkan hukuman seperti itu, ya. Baik. Jadi memang dengan adanya situasi yang kira-kira tuh kalau di zaman sekarang orang mungkin bandel gitu ya. Sudah hati nuraninya mungkin memberitahu bahwa salah, terus tapi nggak diikuti. Nah ini Romo, bagaimana Romo untuk masa-masa kita sekarang ini, bagaimana kiranya kita bisa tetap mempertahankan keteguhan hati dan tahu gitu loh Romo, kalau hati nurani berkata ini salah, yang ini benar gitu. Panduan buat kita, pegangan utama tentu saja adalah suara hati, dan suara hati itu diisi oleh pewahyuan sabda Allah bagi orang beriman tentu saja, dan panduan sabda Allah ini yang akan memimpin dia, mengarahkan dia untuk membuat sebuah diskresi pemilahan. Ini kehendak Allah atau bukan, atau kehendakku sendiri saja, atau kehendak si jahat, seperti itu ya. Jadi membuat diskresi pemilahan di dalam roh, ya. Dan Tuhan telah memberikan panduannya. Yang jelas Tuhan selalu melimpahkan pada kita, ada banyak pegangan, ada banyak panduan. Apakah lewat perayaan-perayaan, apakah lewat program-program seperti ini yang bisa didengarkan sambil jalan, ya, sambil santai. Apakah juga orang mau membaca sabda Allah yang ada di banyak tempat tertulis, apalagi di zaman digital ini tersebar di mana-mana, warta Allah, sabda sukacita Allah, ya. Apakah terbuka hati kita atau tidak? Nah, sejauh mana kita mau mengisi hati kita untuk diisi dengan sabda Allah dan kehendak Allah. Nah, ketika orang mengalami kekosongan dalam dirinya, maka nggak ada panduan. Pada saat nggak ada panduan, biasanya membiarkan dirinya seperti di aliran sungai. Pokoknya di air yang mengalir, begitu saja, membiarkan dirinya tidak terarah, ya, begitu. Baik. Jadi Romo, jadi pentingnya bagaimana bisa dengan keteguhan tadi, tidak juga mengalami kekosongan batin tadi ya Romo. Jadi harus rajin-rajin begitu ya Romo, untuk punya motivasi membaca kitab suci, rutin gitu ya Romo. Itu dia. Jadi Bu Alexandra Sisi, ini ya, kita kan makan udah pasti 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Kalau ada yang kurang, kita akan mengatakan, belum makan siang. Saya makan dulu, ya, begitu. Begitu memperhatikan, apalagi itu baru jumlah makan, belum nutrisinya, ya. Wah, ini makan siang, pagi, sore itu diperhatikan betul protein, nutrisinya dan sebagainya. Sebaik mungkin untuk kesehatan raga. Nah, sekarang di bagian dalam, bagian rohani kita, apakah juga kita
secermat itu memperhatikannya ya. Kadang-kadang ada yang berpikir, cukuplah seminggu sekali aja kasih makannya. Atau ada yang lain lagi berpikir, Natal dan Paskah udah lumayan. Iya kan? Cuma napas itu ya Romo. Natal dan Napas Paskah. aja, padahal napasnya setiap menit, setiap detik napas ya kan? Napas diisi dengan Natal Paskah. Itu dia. Jadi kekuatan rohani juga seringkali digampangkan. Kebutuhan nutrisi rohani kita seringkali digampangkan, diandaikan. Padahal juga kehidupan rohani kita butuh isi ya, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong dan kelaparan. Lalu seperti di padang tandus yang kehilangan pengharapan, kehilangan arah, karena memang kosong, tidak pernah diisi ya. Begitu. Baik, ya kadang-kadang kita merasa prihatin karena orang merasa beban kadang-kadang ya. Kok renungan sih? Kok ini sih? Kok diskusi kita suci sih ya? Ya begitu. Itu dia. Padahal itu untuk mengisi diri kita maksudnya ya. Maksud Allah juga. Iya. Nggak kosong. Iya, baik Romo. Jadi kalau kita makan, kita perlu gizi yang baik. Nah ini juga renungan jangan dijauhi gitu ya, karena itu bergizi baik untuk rohani kita ya Romo. Benar sekali, itu dia. Jadi memang kita nggak membuat dualisme, membedakan kebutuhan raga dan kebutuhan spiritual, enggak sih. Tapi diingat saja bahwa ternyata hidup kita tuh hanya menguapkan daging saja, atau bukan tulang saja, kalau nggak ada rohnya, kan roh Allah ya. Roh Allah itu kan bukan milik kita, roh yang sekarang hidup ini bukan milik kita, milik Allah. Doa itu, baca kitab suci dan sebagainya itu kan bukan tugas. Pertama-tama bukan sebuah tugas, kewajiban. Kalau orang dewasa dalam iman pasti akan melihatnya sebuah panggilan. Dengan sukacita akan datang, mengisinya mendengarkan sabda Allah, merenungkan, mencerna seperti mengunyah ya. Seperti kita mengunyah makanan, dikasih makanan sepiring, enak kayak apapun, suruh habisin 1 menit, dia nggak akan menikmati, malah mungkin dia akan tersedak dan bisa mati karena makan. Maksudnya dicerna pelan-pelan sabda Allah juga, ya kan? Dirasakan kenikmat kelezatannya, gitu ya. Memang tidak semua sabda Allah itu membuai, menyenangkan di telinga, kadang-kadang menegur, seperti menelanjangi diri kita, ya seperti itulah. Tapi ya untuk itulah kita punya Allah, punya sabdanya lewat para nabi yang disampaikan sekalian. Ya. Baik, Romo. Ya, ini sungguh banyak sekali yang bisa kita peroleh dari inspirasi rohani pada hari ini di bacaan pertama ini, Romo. Semoga kami juga bisa untuk teguh dan juga tetap berjuang supaya buah-buahnya ada begitu ya, Romo. Baik. Amin. Ya. Amin, Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di sesi pertama. Di akhir dari sesi pertama, kiranya kita bisa kembali untuk mengunyah tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Romo, apa yang kita dapatkan saat ini. Dan kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Kembali sahabat Oase Rohani Katolik, kita berada di Oase Rohani Katolik untuk edisi Pekan Biasa ke-12 dan masih bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM beserta dengan Alexandra Sisi. Dan tentu saja bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung di sesi kedua ini, tadi telah kita dapatkan penguatan dari inspirasi rohani pada bacaan pertama, yaitu terkait dari bacaan kitab kedua Raja-Raja. Dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan, nantinya juga bisa diberikan kesimpulan singkat. Sebelumnya bagi Anda juga yang ingin sekali untuk menyampaikan kritik dan saran ataupun juga pertanyaan, silakan Anda sampaikan melalui email ke orkaj2021@gmail.com atau Anda juga bisa menyampaikan kepada WhatsApp di WhatsApp ataupun melalui SMS di 0881 0251 33438. Dan Romo Agung kiranya untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung bisa disampaikan dulu Romo kesimpulan singkat dari pertemuan kita di sesi pertama. Oh ya baik, Sisi. Ya. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi
Tuhan sebetulnya tidak menghendaki umatnya tinggal di pengasingan, tinggal di pembuangan. Pasti bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semuanya hidup dalam damai sejahteranya. Tapi karena mereka membangkang dan membangkang terus Israel itu, maka Tuhan ingin berikan pengajaran. Yang namanya pengajaran itu ya pasti tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ada masa-masa pengajaran Tuhan itu, supaya mereka dimurnikan iman. Ada saat-saat tertentu mungkin situasi-situasi pembuangan seperti situasi padang gurun, situasi pandemi, boleh jadi adalah situasi untuk memurnikan iman kita, boleh jadi ya. Kita kan tidak pernah tahu, tapi refleksi kita boleh saja sampai ke sana bahwa iman kita sedang dimurnikan, seperti bumi dimurnikan, itunya polusinya ya dan sebagainya. Bisa melihat gunung dari jauh, pasti itu juga pemurnian, proses pemurnian di masa pandemi ini. Boleh jadi juga untuk iman kita, tapi memang sangat sulit buat iman kita ini, karena di masa pandemi ini, ketika mulai masuk endemi sekarang ini, boleh jadi ada yang terlanjur suka dengan cara selama ini, ibadah di rumah aja, bangun tidur bisa langsung misa, ya, kayak gitu. Boleh jadi ada yang menikmati itu, tapi ada juga yang antusias sekali pergi ke gereja. Nah, sekarang situasinya di antara itu. Kaum muda lebih sulit lagi untuk diajak untuk masuk berjumpa di gereja, ya. Nah, tantangan berat setelah masa-masa yang sulit itu buat kita sekalian untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak menghendaki masa-masa seperti itu. Tapi kalau kita boleh refleksikan, barangkali situasi pandemi adalah situasi kita sedang diolah oleh Tuhan, ya, digojlok oleh Tuhan, berikan pengajaran oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ya, begitu. Baik, ya. Baik. Ya, jadi ini tepat sekali bacaan pada hari ini yang pertama itu juga bisa mengantar kita kepada situasi yang sekarang ini kita hadapi bersama, begitu ya Romo. Dan baik, semoga perubahan dari mulai pandemi mengarah kepada masuknya endemi itu bisa memberikan semangat baru gitu ya Romo, nggak keterusan untuk online, tapi bisa hadir offline begitu ya Romo, untuk kembali bertemu di rumah Tuhan, di gereja, dan menerima Ekaristi ya Romo. Ya, benar sekali. Baik Romo, lalu kita lanjut Romo ke bacaan Injil dari Injil Suci Matius. Ini apa yang mau disampaikan Romo? Iya, korelasinya dengan yang barusan sangat mudah dalam arti dirasakan, dipahami. Karena Yesus ingin mengatakan bahwa kita nih nggak usah saling menghakimi, ya. Kita manusia tuh levelnya sama sebagai ciptaan, jangan menghakimi deh, jangan suka menghakimi sesamamu. Karena kamu juga pasti punya banyak kekurangan, itu kan pokoknya. Nah, tadi kita baru meninggalkan sabda Allah dalam permenungan yang barusan. Justru Allah lah yang punya wewenang untuk menghakimi. Biarlah dia yang menghakimi. Dia menghakimi Israel, dia memberikan hukuman kepada Israel supaya dimurnikan imannya, ya itu memang wewenangnya. Nah, wewenang Allah ini jangan diambil alih oleh kita manusia, karena kita jauh dari kesempurnaan, ya. Gitu. Jadi Yesus ingin memberikan sebuah panduan kepada para pengikutnya, sebuah pegangan dasar. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus ingin para pengikutnya menjadi orang yang tidak mudah menghakimi. Yesus melihat itu karena begitu banyaknya dia lihat orang-orang yang merasa sudah megang surga, merasa berhak untuk menghakimi saudara-saudaranya, yang seolah-olah nggak punya surga, nggak akan masuk surga, atau masuk neraka bahkan. Itu Yesus lihat di ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena itu disampaikan pada para muridnya, kamu tuh nggak usah menghakimi, karena penghakiman itu hak Allah. Kalau kamu menghakimi dengan cara seperti itu, cara itu akan kena pada kamu sendiri. Jadi jangan sibuk menghakimi. Kenapa? Karena di matamu sendiri ada balok. Bagaimana kamu berusaha untuk sibuk-sibuk untuk ngeluarin selumbar di matanya orang lain? Sangat tajam ya itu kritiknya bagi sikap perilaku penghakiman. Kalau orang menghakimi memang seperti itu selalu, ya. Orang lain salah, kita benar. Pasti begitu. Ya. Kalau sama-sama begitu sama-sama merasa dia salah, gue lebih salah lagi. Nggak jadi menghakimi pasti, ya.
Iya, Begitu betul. sih ya. Baik, baik Romo. Ini Ya. menarik sekali karena ini seperti tadi sindiran ataupun sentilan begitu ya buat Ya. kita semua tentang bagaimana memandang orang yang punya cuman selumbar kecil aja, tapi di mata kita baloknya gede aja nggak nyadar. Ya, Itu benar sekali. kecenderungan manusia, bukan Romo, merasa diri itu benar begitu Romo. Ya, betul. Iya, cenderungan manusia sejak Adam dan Hawa di Taman Eden, ya kan? Dia udah tahu dia salah, dia salahin ular, ya kan? Udah, ya artinya si Hawa nyalahin Adam, Adam nyalahin ular. Nah, pokoknya begitulah, saling menyalahkan. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Ya. Artinya mekanisme self defense mechanism itu sejak manusia ada, berjumpa dengan orang lain pasti makin berjumpa makin kokoh, makin kuat dalam dirinya, ya. Iya. Makin berjumpa dengan banyak orang, makin kuat self defense-nya. Begitu. Kalau sendirian ya nggak akan, ya. Iya. Begitu. Baik, Romo. Artinya ya manusiawi sekali kita ingin dinilai sebagai orang yang bersih, orang yang benar, orang yang saleh, orang yang baik dan berkenan pada Tuhan. Juga baik di mata orang lain, pencitraan yang baik, yang menjaga image yang baik seperti itu. Jadi buat kita sekalian, ini sabda Allah buat kita sekalian di masa pandemi ini luar biasa ya. Karena banyak sekali penghakiman-penghakiman begitu pandemi muncul waktu itu, penghakiman kepada pemerintah luar biasa, ya kan? Ya. Wah, nggak bener nih, nggak bener pemerintahan ini nih, cari duit ya, jualan vaksin ya, dan seterusnya. Waduh, pokoknya kuping kita tuh merah ya waktu itu. Ya. Saling menyalahkannya tuh, bukan saling menyalahkan pemerintah tuh luar biasa ya. Padahal pemerintah udah berjuang. Betul. Luar biasa. Juga sama menyalahkan gereja dan para petugasnya, para hierarki juga banyak banget ya. Begitulah mungkin gitu ya. Ingin menjadi orang yang lebih ke dalam. Coba lihat introspeksi. Spektar kan melihat intro ke dalam, melihat ke dalam, lihatlah ke dalam. Lihatlah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan buku yang masih melekat, kata Ebit Gade. Lebih berat lagi, balokmu itu, singkirkan balok yang masih mengeblok mata. Iya. Baik, ya. Iya, baik ya. Memang ini sebuah bahan untuk merenungkan dan direfleksikan begitu ya lebih jauh ya Romo. Bagaimana? Ya, ini ada beberapa hal dari yang disampaikan tadi, terutama jangan menghakimi, artinya jangan merasa diri benar gitu ya Romo. Benar nah sekali, kemudian terkait dengan itu tadi jadi terlintas juga tentang kalau menganggap diri benar artinya pencitraan diri bahwa segala sesuatunya dirinya yang paling baik dan ini. Nah, ini membuat cara bagaimana supaya orang tuh bisa sadar begitu Romo, jangan sampai ke arah sana. Jadi harus punya kerendahan hati. Nah, ini yang kerap kali kan harus juga diingatkan dan diingatkan lagi begitu Romo. Iya. Benar sekali Sisi. Jadi Tuhan tuh menghendaki para pengikutnya tuh menjadi orang yang mawas diri, sadar diri. Sadar diri itu kan sadar siapa diri ini kan. Di hadapan Pencipta kita ini nggak ada apa-apanya. Tuhan yang tahu segala-galanya dan hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Maka kita taat kepada Tuhan saja, dan sebagai sesama dengan orang lain ya kita sama-sama punya banyak kelemahan. Banyak dikatakan juga bahwa kita ini sebetulnya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di penjara juga, nggak ada bedanya. Mereka ketahuan, kita nggak ketahuan aja. Gitu. Kali begitu ya. Nah, teringat Ibunda Teresa Calcutta setelah terima Nobel, ada yang anak muda yang wawancarai, Bunda Teresa, kenapa Vatikan begini kacau ya keuangannya, banyak orang kacau, banyak para predator seks yang dilindungi dan sebagainya. Wah, pokoknya omongannya seperti itu ya. Aduh, sangat memerahkan telinga kalau dengerin orang anak muda itu. Tapi Bunda Teresa senyum, dia mengatakan apa? Nah, di dalam hatimu rupanya tidak ada kedamaian ya. Karena yang ditanyakan semuanya yang begitu ya Romo. Artinya cerminan hati kah Romo? Kalau ada kedamaian nggak akan melihat hal-hal begitu, sibuk dengan balok-balok di matanya orang ya. Sibuklah dengan memperbaiki diri sendiri. Energi kita habis kalau hanya untuk mengoreksi orang lain.
sedangkan dirinya tidak pernah diperbaiki, karakternya, sifat-sifatnya tidak pernah berusaha untuk diperbaiki menjadi baik, lebih baik lagi, dan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Tapi itulah self defense mechanism ya, mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau orang biasanya salah, sebelum disalahin dia nyalahin orang biasanya. Nah itu dia Romo, itu kan juga banyak nih yang sekarang ini, ya dari dulu sebenarnya sampai sekarang juga, kalau orang ditegur, dikasih pengertian baik-baik bahwa kamu tuh harusnya begini, lalu mencari pembenaran diri. Nah itu Romo. Iya, benar Sisi. Jadi yang ditakutkan sekarang itu kan sangat ditakutkan oleh banyak orang tuh kan tweetannya netizen ya. Biasanya sangat ditakuti, dihakimi oleh netizen, dan memang galak-galak, sangar-sangar, jahat-jahat sekali kalau udah komentar di situ ya, kalau ada seseorang bersalah. Jadi ya, tapi ya tetap ditempatkan pada koridornya bahwa sejahat-jahatnya komentarin tentang orang, lihatlah diri sendiri lah sebelum komentarin kejelekannya orang. Coba perbaiki diri sendiri daripada energinya habis untuk memperbaiki, mengoreksi dan kesalahannya orang, cari-cari kesalahan orang, sementara dirinya nggak diperbaiki, dan mengusahakan sebuah kualitas hidup yang lebih baik lagi, ya. Pasti energinya akan habis di situ. Begitulah betapa pentingnya sebetulnya Yesus ingin mengatakan para muridnya menjadi orang-orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Karena itu memang haknya Allah. Kamu ini ya sebagai ciptaan sesama manusia, ya udah, hiduplah berdamai, hiduplah penuh kasih, saling mendukung, saling bantu, saling mengasihi, itu udah cukup. Kalau yang lain-lainnya tuh biarlah haknya Allah, penghakiman tuh haknya Allah, ya kan? Iya. Baik Romo. Iya. Kira-kira memang ya ini yang nanti harus selalu ditekankan dan juga diingat bahwa jangan suka melihat negatifnya orang. Artinya kan tidak menghakimi ya Romo ya. Benar ya. Lebih mengedepankan dialog ya. Iya. Sebelum menjatuhkan penghakiman. Iya. Coba diskusi, coba ajak bicara ya. Mungkin ada banyak keutamaan di sana bisa didapatkan. Barangkali begitu. Iya. Ya, ada banyak peristiwa sih, ada banyak contoh, banyak banget. Baik Romo. Ya memang kalau dikupas nanti nggak ada habisnya karena juga sesi kita terbatas ya Romo. Nah, untuk itu Romo, kami minta pesan yang benar-benar bisa membawa kami untuk melangkah lebih baik lagi, apalagi terkait dengan tema hari ini. Ya, baik. Iya ya, untuk Yesus inginkan para muridnya hidup dalam kedamaian. Cara untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup adalah tidak menghakimi. Ya. Ketika kita menghakimi, energi kita habis untuk mengoreksi orang lain. Padahal kita Yesus ingin supaya kita hidup dalam kedamaian, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, kebahagiaan terdalam bagi setiap orang itu kan ketika orang mengalami dirinya dicintai oleh Tuhan dan sesamanya, ya seperti itu. Seperti Bunda Teresa katakan juga ya, orang yang paling sengsara bukan orang yang nggak punya apa-apa, bukan yang kurang nggak punya materi, tapi nggak punya cinta, nggak dicintai. Dan orang kalau saling mengasihi pasti akan hidup dalam kebahagiaan. Nah, saya sharing sekaligus cocol kali ya. Begini, pada suatu hari kan saya mengatur tugas-tugas romo-romo untuk bisa tugas hari Minggu ya. Pada suatu hari romo yang bertugas di hari itu tidak datang dan rupanya tidak ada berita entah apa yang terjadi. Tapi yang jelas sebagai pastor paroki ya harus backup kan. Iya. Backup lah kita, tapi diam-diam dan tidak ngasih tahu. Tapi sudah terlambat 10 menit kurang lebih. Wah itu begitu masuk tuh wajah-wajah tidak bersahabat semuanya. Maaf ini, dalam arti saya membaca, dalam artinya mungkin dia baca, ini orang tidur melulu. Mana aja nih, jalan-jalan melulu, tidur melulu. Pasti main medsos ya, dan sebagainya. Tapi saya coba untuk tidak berburuk sangka, ya udahlah. Dan saya tidak menjelaskan juga bahwa saya sedang menggantikan tugas seorang yang tidak datang. Ya. Biarlah kalau orang berpikir buruk, biarlah pikiran buruk itu yang nanti dikoreksi oleh dirinya sendiri. Saya mencoba untuk tidak mengumumkan. Biarlah orang mendapatkan sendiri apa yang terjadi kan.
Begitu. Kadang-kadang saya merasa biarlah Tuhan sendiri yang kerja, gitu kan. Nah, ngapain repot-repot menjelaskan? Saya lagi gantiin orang yang nggak datang tuh loh, orangnya itu. Kan saya nyalahin orang, ya. Saya nggak ngerti apa yang terjadi pada orang itu, jangan sampai dia sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih penting, ya. Dan kita nggak tahu, ya. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi nggak usah sibuk menghakimi. Ya, penghakiman itu haknya Tuhan. Tugas kita itu ya sudah, yuk jalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, berlaku kasih, melakukan keadilan, lakukan itu di tengah-tengah rumah kita, ya kan? Pasti akan memancar keluar dari rumah kita, ya kan? Baik. Itu saja pesan terdalamnya saya kira. Terima kasih banyak Romo Agung atas segala inspirasi rohani pada hari ini yang tentunya menjadi bekal kita semua, Romo, untuk PR juga refleksi, untuk juga dilaksanakan, terutama pesan besarnya itu jangan menghakimi orang begitu ya, Romo. Amin. Amin, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk pekan biasa ke-12. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua, dan mari kita kembali untuk melihat diri kita masing-masing dengan melakukan refleksi seperti yang tadi disampaikan Romo, dan untuk berbuat yang lebih baik lagi dengan penuh kasih. Dan saat ini mari kita bersiap hati juga untuk doa penutup dan kemudian nanti ditutup pula dengan berkat Tuhan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Romo Robertus Agung Suryanto OFM beserta dengan Alexandra Sisi akan pamit undur dari hadapan Anda, dan saat ini mari kita sama-sama untuk berdoa dan memohon berkat pula. Silakan Romo. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau penuh kasih, Engkau menghendaki hidup kami dalam kasih-Mu, dan kami sadar, kami tahu juga bahwa Engkau menghendaki kami hidup dalam kebahagiaan yang hanya tercipta karena mengasihi satu sama lain, dan kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami semua kalau kami terbuka pada tuntunan Roh Kudus-Mu. Karena itu kuasailah kami selalu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan bimbingan yang Kau berikan lewat sabda-Mu, dan semoga kami selalu mengupayakan yang terbaik, menghindari apa yang menjadi hak-Mu untuk menghakimi, dan jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih mengasihi dan memberikan pengampunan pada mereka yang bersalah daripada untuk menghakimi. Tuhan, berkatilah kami selalu, agar kemana kami melangkah, ke sana pula rahmat-Mu boleh curahkan bagi banyak orang, dan juga bagi semua yang mengharapkan pertolongan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian dan semua yang kita doakan, nantiasa dilindungi, dibimbing, berkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Agung. Sama-sama, Sisi. Ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Salam sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, dan juga mari kita sama-sama untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.